Assalamualaikum, salam bahagia, alhamdulillah. Kita bertemu lagi di forum diskusi eksplorasi konsep, pada modul 3.1. Waalaikumsalam, Bapak Muhammad Fajarudin. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis studi kasus, tentang pergulatan Andika. Siap Pak, selama dalam menganalisa studi kasus, saya akan memandu Bapak dengan beberapa pertanyaan. Siap Bu, sebelum memulai, mari kita melihat terlebih dahulu kasus yang akan dianalisa. Andika bangun. Bukannya hari ini kamu mau ke sekolah? Oh iya Bu, kan hari ini Andika mau sekolah untuk bayar uang Dharma Wisata. Oh iya, soal itu. Kamu gak usah ikut Dharma Wisata ya? Lah kok gitu sih Bu? Iya, ibu tahu, ibu sudah janji. Tapi sekarang uang 500.000 rupiah itu sangat besar. Mending uang itu kita tabung buat kamu beli keperluan sekolah saat kamu SMA nanti. Ah, gitu Bu, malas Bu, Andika lah mau langsung tidur. Andika malas Bu, Andika masih mau tidur. Andika, ayo bangun, ini uang buat kamu bayar Dharma Wisata. Serius Bu? Iya, cepat kamu mandi. Nanti terlambat loh bayar Dharma Wisatanya. Terima kasih Bu. Udah Andika mau mandi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang? Tadi Bapak nabrak orang. Masya Allah. Terus, Bapak nggak apa-apa? Bapak sih nggak apa-apa. Cuman orang yang Bapak tabrak minta ganti rugi 1 juta. Kalau nggak Bapak kasih, mau lapor polisi. Terus? Makanya Bapak pulang ini, Bapak mau minta uang yang Bapak berikan ke Ibu kemarin. Masih ada nggak? Aduh, uang itu tadi Ibu berikan ke Andika sebagian buat dia bayar Dharma Wisatanya. Tapi coba Ibu telepon Kamona ya. Siapa tahu kita masih bisa pinjam uang. Ibu, Bapak. Setelah melihat kasus tersebut, apa keputusan yang Bapak ambil? Keputusan yang saya ambil adalah, saya akan mengembalikan uang yang diberikan oleh Ibu, karena Bapak lebih membutuhkan uang untuk ganti rugi daripada ikut Dharma Wisata sekolah. Kira-kira, prinsip mana yang Anda gunakan, dan mengapa? Prinsip yang saya gunakan adalah, berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking, sebab dalam kasus tersebut saya lebih mengutamakan untuk cinta kepada orang lain dalam hal ini adalah ayah yang lebih membutuhkan uang untuk ganti rugi daripada mengikuti Dharma Wisata. Dan saya juga menempatkan diri pada posisi di mana posisi orang lain dan membayangkan bagaimana rasanya jika saya berada di posisi tersebut. Mari kita terapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus Anda. Kira-kira, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang saling bertentangan adalah, ketika saya memaksakan untuk mengikuti Dharma Wisata kelas sementara di sisi lain ayah saya butuh uang untuk ganti rugi. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Andika, anak yang mengalami dilema etika. Kemudian ibu dan ayah Andika yang menjadi nilai pembeda dalam kasus tersebut. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut?
Adapun fakta-fakta yang relevan pada kasus tersebut diantaranya. Pertama, keuangan keluarga menipis, dapat dilihat pada statemen ibu di awal, bahwa keuangan agak sedikit sulit, lebih baik untuk menabung dan mengutamakan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Kedua, kegiatan Dharma Wisata bersifat opsional. Jadi keikutsertaan dalam kegiatan tersebut bisa dikondisikan. Ketiga, ayah mengalami kecelakaan dan harus melakukan ganti rugi, sehingga jika tidak melakukan ganti rugi maka, bisa saja berurusan dengan kepolisian, jadi nilai tersebut bisa dikategorikan bertanggung jawab. Sekarang mari kita menguji benar salahnya. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada. Terus, apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Tidak ada pelanggaran. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ada. Mengapa dalam kasus tabrakan tersebut tidak dilibatkan pihak yang berwajib selaku penengah dalam kejadian lalu lintas? Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Yang saya rasakan tentunya lega, sebab dapat membuat kedua orang tua tidak terbebani dengan keinginan saya yang bersifat opsional, dan saya merasa senang bisa berbagi hal positif, meskipun itu dalam bentuk media cetak. Kira-kira, apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola Anda dalam situasi ini? Keputusan yang diambil tentunya mengutamakan kepentingan yang wajib dibandingkan kepentingan yang bersifat sekunder atau tersier, dalam hal ini Dharma Wisata. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Dari ketiga prinsip penyelesaian dilema, yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Tidak, semua dipikir secara matang. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang saya ambil adalah memikirkan jangka panjang ke depannya, dengan lebih mengutamakan tanggung jawab daripada kebutuhan sekunder. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang saya ambil, bisa saja membuat saya tidak ikut dalam Dharma Wisata, namun keputusan yang saya buat, membuat saya melakukan tindakan yang tepat. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Bu.